Kyong Hee Fat Chai, ya benar ya. Kemarin saya juga merayakan di rumah ya, karena masih ada kakak yang masih kental. Kalau saudara lihat TV One ya, Indosiar, itu kakak saya dengan antusias menerjemahkan apa arti Kyong Hee Fat Chai itu, ya. Jadi kita bersebelahan, tapi begitu kita bersatu, kita sering sharing firman Tuhan, saudara. Oke, sebelum Kyong Hee Fat Chai kemarin, tanggal 31, benar ya. Sebelumnya juga kita merayakan tahun baru, benar? Tahun baru 1 Januari, tanggal 31 semua orang berbondong-bondong untuk merayakan hari tahun baru yang dahsyat itu. Kemudian Tuhan izinkan waktu itu saya ada di Vegas, sama teman-teman saat melayani, kita ada kesempatan ada di Vegas, itu lihat orang semua ada berjuta-juta orang ya di jalanan, mereka berfoya-foya, mereka pakai baju yang the best saat itu untuk memasuki entry tahun 2014. Mereka nggak tahu esensinya apa, pokoknya hari ini saya habis-habisan, saya mabuk habis-habisan supaya saya celebrate rame-rame, supaya 2014 itu saya mendapat hal yang baru. Tapi setelah 2014 sama aja, saudaraku, begitu-begitu juga. Nah, ini rahasia kerajaan Allah yang hari ini saya mau sharing, saudaraku. Kalau kita melihat umat Kristen kalau masuk ke tahun dari ke tahun harusnya nggak boleh turun, harus selalu naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saya mau sharing, saudaraku, sebelum tahun baru ini bukan tidak kebetulan adalah tanggal 25 Desember. Artinya apa? Sebelum memasuki tahun baru, kita diizinkan merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Enggak, saudaraku. Hari ulang tahun Tuhan Yesus itu diingatkan lagi kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Diingatkan lagi apa silent operation Tuhan Yesus datang ke dunia, supaya mengingatkan setiap manusia yang berbalik kepada Yesus. I have decided to follow Jesus adalah memasuki tahun baru itu mempunyai satu energi yang baru. Merenungkan lagi betapa besar kasih karunia Allah Bapa di sorga, mengirim anak yang tunggal datang ke dunia untuk melakukan yang namanya silent operation. Kalau waktunya banyak, saya mau menggali sedikit. Bagaimana kalau kita merenungkan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu, harus percaya dulu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan Nabi. Anda para Kristen ini yang sudah dibaptis mengenal Tuhan, apa kenal Tuhan, apa dikenal Tuhan, saudara. Sedikit tadi kilas balik. Kalau saudara nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, karena dia adalah sebuah pribadi, Anda nggak akan mengalami terobosan. Anda cuma mengalami Tuhan Yesus apa kata orang, tidak mengalami sendiri. Katanya Tuhan Yesus pembuat mujizat, katanya Tuhan Yesus itu penyembuh, katanya. Tapi Anda tidak pernah mau melangkah mengalami sendiri bahwa Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, Yesus itu tinggal di dalam diri kita bersama Roh Kudus, dan kita melangkah demi melangkah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kenapa orang banyak jatuh lagi? Saya sering tanya Tuhan, kenapa orang judi-judi lagi, selingkuh lagi, saudaraku? Segala sesuatu udah, doa udah, ikut doa puasa sudah, saudara, ikut pengerja udah, bahkan pelayan-pelayan banyak yang berjatuhan karena nggak mengalami Yesus, saudara, sebagai pribadi yang tinggal di dalam kita. Sedikit aja saya bukakan. Tuhan Yesus itu hadir di dunia nggak kebetulan. Siapa sih Tuhan Yesus yang datang ke dunia semua orang dibikin repot? Kenapa malaikat Gabriel sampai datang ke dunia, ngomong ke Maria, ngomong ke Yusuf, ngomong ke Zakaria dan Elizabeth, bahkan ngomong ke orang Majus, dalam mimpinya ngomong ke para gembala menemui, semua dibikin sibuk. Siapa bayi ini? Kalau bukan Tuhan, kenapa malaikat repot? Nah, sekarang saya mau mengubah paradigma saudara, memandang Yesus ini Tuhan atau sebuah tokoh. Kalau sebuah cerita, sebuah tokoh ya repot, saudara. Itu satu. Saya nggak ngebahas banyak. Tapi pria sejati yang sesungguhnya sebelum Tuhan Yesus lahir itu Yusuf sama Maria. Itu memberikan contoh bagaimana kalau orang berjumpa dengan Kristus Allah, itu hidupnya berubah. Maria itu yang paling beresiko tinggi, benar?
Maria itu paling resikonya habis-habisan. Zaman dulu orang Israel, Yahudi, kalau ketahuan hamil belum nikah, hukumnya apa? Mati, dirajam. Bayangkan pasangan ini sudah mempunyai satu dreams. Dia ingin married. Dia ketemu berdua. Mungkin Yusuf udah bikin rumah baru di atasnya. Jadi kalau orang Israel itu, Yahudi kan kebudayaannya ke atas rumahnya, saudara. Kalau anak yang 4 tingkat terus begitu, saudara. Mungkin Maria udah bilang, aduh kita mau punya bayi 2 atau 3 atau 5 ya. Kita ingin pertama ini memang hanya berdua. Tiba-tiba Maria hamil. Nah ini yang hebatnya, begitu Maria hamil, kenapa Maria terima? Kenapa setiap resiko dia terima? Karena dia berjumpa pribadi dengan Roh Tuhan melalui malaikat, saudara. Dibilang hari ini kau akan mengandung anak Allah. Apa jawabnya Maria? Responnya luar biasa. Jadilah kehendakmu, aku tuh hambamu. Ada satu kekuatan energi yang baru untuk memasuki hidup yang baru. Walaupun dia tahu itu menderita. Nah ini hebatnya Tuhan. Memasuki babak baru dalam dunia hidupnya Maria dengan menderita secara duniawi. Kalau dia hamil di luar nikah tanpa melakukan hubungan seks. Nah ini yang parahnya lagi. Bagaimana dia membuktikan? Nggak ngerti saudara membuktikan gimana. Bagaimana dia ngomong sama Yusuf? Bagaimana dia ngomong apa kata dunia? Katanya saudaraku. Ya kan? Dan dunia dengan kerajaan Allah berbalik. Ada satu energi yang Maria dapat. Yes Tuhan, jadilah kehendakmu. Yusuf nggak terima, frustrasi, benci, tapi rindu, tapi pengkhianat dalam perkawinan, mau menikah dia hamil. Ini orang gila. Kenapa tunangan saya yang saya tahu dia tuh jujur, dia tuh dekat dengan Tuhan hamil? Yusuf juga nggak terima, saudaraku. Tapi apa terakhir? Yusuf ditemukan dalam mimpi oleh siapa? Roh Tuhan lagi. Ada satu keberanian lagi dari Yusuf, mendampingi Maria sampai dia lahir. Ini dahsyat, tanpa melakukan persetubuhan. Hebat ya? Kenapa orang-orang ini jadi hebat? Karena ketemu Tuhan. Sekarang kita berbalik. Sedikit aja Zakaria dan Elizabeth. Orang yang selalu berdoa sama Tuhan, orang yang kaum Lewi, waktu malaikat bilang, engkau akan hamil istrimu, dia ketawa. Beda gak saudara? Dua pribadi yang beda. Orang yang dekat Tuhan tapi gak dekat Tuhan. Tapi orang yang biasa-biasa aja melayani dengan tulus, dia menerima responnya dari Tuhan. Akhirnya dia bisu kan. Dia bilang apa? Mana mungkin. Istriku kan kayak Abraham dan Sarah itu. Masa bisa hamil? Padahal udah ada contohnya. Benar gak? Orang yang udah menopause itu bisa hamil. Dari satu anak Abraham itu jadi semua seluruh dunia ada. Tapi dia karya malah sampai tumpah. Imannya di mana, saudara? Nah kembali saudara memasuki tahun baru. Simpel ya saudara. Tahun baru ini tahun Ain Dalet. Tahun Ain Dalet itu tahunnya orang Israel, saudaraku. Tahun di mana Ain Dalet itu tahun 5774, artinya tahun pintu dan mata. Setiap orang punya pengharapan. Setiap masuki tahun baru secara nasional maupun orang berbondong-bondong ke wihara, dan saya lihat itu jutaan orang berharap ada satu pintu yang baru yang dia go to the next level. Harapan-harapan. Tapi ada juga orang yang harapannya terkunci, saudara. Harapannya sudah gak berani mimpi. Kenapa? Karena potensi di dalam dirinya sudah hancur apa yang dia lihat. Padahal Tuhan itu memberikan sebuah potensi. Setiap orang yang lahir itu dahsyat banget. Amin. Saudara percaya gak kalau saudara buatan Allah, tercipta di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik? Dia mau kita tinggal di dalamnya, saudaraku. Kalau mau buatan Allah, saudara harus berpikir, buatan Allah mereknya Yesus, ini dahsyat. Seperti mobil, beli Honda buatan Jepang, beli Ford buatan Amerika. Kita buatannya, portofolionya Allah di sorga, mereknya Tuhan Yesus, tercipta di dalam Kristus. Nah kalau merenungkan ini dengan kehadiran Tuhan Yesus, itu dahsyat banget. Tuhan Yesus portofolionya 3,5 tahun melayani, dikasih contoh bagaimana dia mempunyai karakter Kristus, gaya hidup Kristus. Nah itu yang mau direnungkan sebelum kita memasuki tahun baru. Nah berbicara tentang Ain Dalet, saudaraku, adalah tahun pintu. Ayatnya begini, saudaraku. Tahun Ain Dalet adalah gini.
Wahyu 3 ayat 7 yang hari sharing hari ini ya. Ayat 7 begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Amin, saudara. Jadi tahun 2014 adalah tahun pintu menurut kaum Yahudi, saudaraku. Pintu anugerah dan mujizat yang kreatif itu masih terjadi, saudaraku. Jadi saudara harus percaya, saudara tuh buatannya Allah. Allah itu tahu banget berapa besar kekuatanmu. Tapi kalau kata Allah, buka pintu anugerah. Kalau hari ini Dedi, kata Allah di sorga, berkati Dedi. Itu seluruh malaikat, seluruh ornamen yang ada di dunia sibuk mencari alamat Dedi di mana, istrinya siapa, anaknya siapa, berkati Dedi. Amin. Dia nggak tahu Dedi ada rekening apa nggak ada rekening, ada usaha apa nggak ada usaha. Tapi kalau kata Allah, pintu sudah dibuka, berkati Dedi dan keluarganya. Itu akan seperti membalikan tangan, saudara. Amin. Nah hari ini saudara, saya mau sharing cepat aja, saudaraku. Kalau pintu, setiap orang kalau masuk pintu ada harapan nggak, saudaraku? Sangat ya. Saya turun pintu mobil nggak hujan, berharap. Masuk lift supaya liftnya nggak mati di lobi. Kebuka, berharap ada Andrew, ada Dedi, ada teman-teman saudara-saudaraku tempatnya, bener nggak? Tapi kalau kebuka pintunya tutup, harapanku sirna dari pagi bangun dari Karawaci kembali, saudara. Bener nggak? Saudara pun pulang dari sini buka pintu, ada harapan nggak? Supaya lampunya terang, buka lift supaya jalan. Terus punya pengharapan-pengharapan. Nah pengharapan ini Tuhan bilang, kalau sampai aku bukakan pintu itu, saudaraku, hanya supaya engkau, yang dua syaratnya tadi adalah supaya menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Itu pintu dibuka tahun ini, saudaraku. Saya banyak mengalami awal tahun ini yang gak mudah. Saya renungkan firman ini, saudara. Ada 3, saudaraku, rahasia buka pintu. Hari ini saya kasih tip. Pertama, saudaraku, saudara kalau mengalami pengharapan, kalau saudara mengalami revival, mengalami terobosan, rahasia pertama adalah miskin di hadapan Tuhan. Katakan, miskin di hadapan Tuhan. Ayatnya ada, saudara. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau punya kerajaan sorga berarti apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, hari-hari ini mesti terus tiap pagi mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini tetap saudara baca firman, baca renungan, masuk ke dalam pertemuan-pertemuan yang kudus. Jangan menggampangkan, saudara. Pagi-pagi bangun, datang ke tempat ini sampai di gereja main bebe. Datang sampai, jadi ibadah itu cuma gaya hidup. Ibadah itu cuma karena harus. Karena kalau gak ibadah dosa, kalau gak ibadah gak enak, badan pegel-pegel. Jadi untuk melakukan ibadah tiap minggu ya harus. Kenapa? Karena dari dulu roh agamawi saya, papa mama ngajarin ibadah. Kalau gak ibadah katanya gak masuk surga. Ini yang harus miskin di hadapan Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan, siapa song leadernya, siapa yang khotbah di komsel, siapa yang sharing, bilang, Tuhan saya haus, saya miskin di hadapanmu. Walaupun kau jabat teologi, walaupun kau seorang pendeta, walaupun kau seorang pengusaha yang nanti yang sharing di kantor mungkin cuma anak buah, mungkin cuma kelerak. Kesombongan itu yang Tuhan benci, saudara. Karena kemiskinan di hadapan Tuhan itu rahasia pertama membuka pintu, saudara. Karena Tuhan tahu seberapa besar kekuatan. Saya hari-hari ini saya belajar, saudara. Hari-hari ini malah saya lebih banyak merenung daripada berkhotbah. Ini karena brother Seno sama anak Andrew. Aduh, saya lebih merenung, Tuhan saya mau miskin, saya nggak mau sombong. Kalau sombong saya udah sombong, saudaraku.
SPK begitu terus berlimpah-limpah. Sekarang angkatan ke-19 udah mulai daftar 250 orang. Wah, sombong ya saudaraku. Wah, udah begini kalau saya bilang mulai nih saudara, setiap Selasa kita doa untuk SPK kita fellowship. Saya mulai Selasa-Selasa ini biarinlah sudah ada yang jago-jago, biarinlah bilangnya alasannya regenerasi saudaraku. Itu celah loh saudaraku. Nggak ada. Saya punya bos saudaraku, itu kalau kaya banget saudaraku. Tapi yang namanya tunduk sama otoritas, kalau hari Kamis dan Jumat sebulan sekali dia harus kumpul sama otoritasnya, gembalanya, dia hadir loh. Kita ke Australia pun, lagi bisnis pun, dia bilang tolong minggu pertama, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu kosong, kita harus balik. Itu walaupun meeting belum habis, dia harus balik saudaraku. Saya belajar satu hal, nggak bisa sekarang kalau dibilang bisnis ya bisnis, kerajaan Allah ya kerajaan Allah. Wah, ini bahaya saudaraku. Bisnis dan kerajaan Allah harus menjadi satu saudaraku. Di tempat kami ini lagi revival saudaraku. Saya, itu kemarin ya saudara bayangkan ya, kami ulang tahun ke 47, itu nggak pernah. Karyawan ada 7.000, itu kita sisain 1.000 lebih yang ada di Jakarta aja. Sengaja yang bagian karyawan kita undang, bikin yang meriah di sebuah gedung. Oh saudara, ada penyanyi dangdut rohani saudara, yang pakai bisa bahasa Arab. Dia goyang, dia wah asik, hitam atau putih, jadi goyang aja pokoknya. Itu urapan mengalir terus saudaraku. Terus ada lagu Nabi Isa, itu namanya Dewi apa gitu ya. Itu bisa dapat aja bos saya. Itu setengah jam show dengan lagu rohani Arab dan lagu dangdut saudaraku. Itu semua berkelimpangan pada joget. Saya coba berdoa, Tuhan, jamah Tuhan. Itu saya melihat atmosfer luar biasa sekali. Itu yang dulunya ganas-ganas, yang sering demo-demo, yang ada ikut namanya SPS itu. Hari itu cair, dia ikutnya panjang segini. Saya udah kasih lihat tadi bagaimana saya pernah saudaraku, firman saya potong, saya kasih mereka semua. Amin, amin gitu saudaraku. Saya tahu firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Firman itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan akan berhasil apa yang diperintahkan pada Tuhan. Jadi saya ini juga ngalamin. Nah, ini mengalami, kita nggak boleh sombong saudara. Harus miskin di hadapan Tuhan. Bangun tidur cari Tuhan. Dunia nggak akan semakin baik. Teman-teman banker saya bilang, hati-hati. Justru sekarang Tuhan akan beratraksi saudara. Banyak keluarga yang sedang dihancurkan sama Tuhan. Banyak company yang dihancurkan sama Tuhan. Yang lucunya banyak gereja yang bikin seminar, yang manggil yang ahli-ahli dalam ekonomi. Kenapa pendeta nggak mengajar gereja untuk berdoa kembali lagi back to basic, mencari Tuhan, kehendak Tuhan, supaya perusahaannya itu akan mengalami keselamatan, saudara? Enggak. Saya banyak diundang gereja-gereja untuk ngomong tentang bagaimana menghadapi dolar. Bagaimana menghadapi karyawan yang upah kosnya tambah naik, tapi produksinya tambah sedikit. Aneh saudaraku. Yang nanggap pendeta seperti Zakaria kehilangan iman saudaraku. Benar saudaraku. Justru hari-hari ini yang membedakan mana pengusaha, mana seorang eksekutif yang berdoa dan tidak berdoa. Ini waktunya wayang 2014. Saudara, saya bukannya sombong saudara. Company yang kami pimpin, kami berdoa, banyak yang ketawa. Tapi begitu dolar naik, produksi kami terus naik. November kita mencapai target, makanya saya bisa ke Amerika. 6,2 T dapat 6,5 T, saudaraku. Aneh. Caranya gimana? Gak tahu. Naik sendiri. Profit yang kami tutup di bulan April, saudara, kalau setelah audit, itu bisa the best profit yang paling gede selama TWK. Aneh. Tanya bagaimana kalau nggak tahu. Saya berdoa aja pakai hikmat. Tuhan nggak butuh orang pintar. Tuhan butuh orang yang miskin di hadapan Tuhan. Semakin kita bego di hadapan Tuhan, semakin kita banyak yang komplain saya. Komplain itu si Anton dari banking masuk ke distribution company mana ngerti? Emang nggak ngerti. Tapi saya punya Tuhan yang ngerti. Saya nggak ikut-ikut operation. Saya hanya berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tinggalin saya mati. Gak bisa Tuhan. Tapi semua orang lihat sekarang. Orang nampayot, orang percaya, ini kan spiritual company yang pertama. Aneh saudara.
Tuhan kirim terus orang-orang pintar. Tuhan kirim terus orang-orang yang takut sama Tuhan, karena miskin di hadapan Tuhan. Company kami setiap bulan pertama pasti ibadah dan pasti komuni. Itu yang ngasih langsung chairman-nya, presidennya. Itu luar biasa, gak ada yang kayak begitu saudaraku. Jumat kumpul eksekutifnya, semua kumpul perjamuan kudus. Nggak malu dia ngomong tentang Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Miskin di hadapan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, rahasia membuka pintu adalah menanti-nantikan Tuhan. Ayatnya saudaraku, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Meminta kekuatan yang baru adalah orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan lesu, dan berjalan tidak akan pernah lelah. Ini ayat yang kedua, saudara. Saudara, saya menanti-nantikan Tuhan awal tahun ini luar biasa, saudara. Saya merenungkan ini luar biasa sekali, saudaraku. Karena saya percaya di sini banyak yang lelah dalam hidup. Karena saudara hanya mendengarkan suara hati dan suara pikiran. Saudara tidak pernah mendengarkan suara Tuhan lagi. Kenapa? Karena saudara tidak pernah miskin di hadapan Tuhan, nggak mau pernah belajar. Saudara, ini Abalov tuh luar biasa. Renungannya kan anggur baru ya, bener nggak? Wine. Saya baca loh saudara, mirip-mirip. Wine berkat itu berkat dibuka. Anggur yang baru ya harus firman yang baru. Sama saudaraku, kita harus menantikan Tuhan, menangkap visi dan misinya Tuhan. Kenapa Tuhan saya ada di dunia ini? Kenapa saya dipersembahkan pekerjaan ini? Kenapa saya dititipin Gaby sama Andrew? Kenapa saya diberikan istri Lisa? Kenapa saya harus ada di tengah keluarga besar saya, dan sekarang saya harus menjadi koordinator di dalam keluarga saya? Nantikan Tuhan, saudara. Bangun pagi, jangan cari TV. Bangun pagi, jangan cari koran. Bangun pagi, jangan cari sarapan. Nantikan kehendak Tuhan. Melek mata, bilang aja, Tuhan, aku mau melekat denganmu. Saudara, tadi pagi saya ke IGD jam 1, setengah 2, setengah 4 baru balik lagi. Saya selalu lihat Tuhan ini luar biasa. Saya merenungkan ayat dalam ini, saudara. Miskin di hadapan Tuhan, harus menantikan Tuhan. Itu gak gampang. Saya lagi praktek benar, saudara. Tuhan lagi uji nih saya bulan pertama. Waktu saya main di Amerika, istri saya sakit, saudaraku. Sakit, darahnya habis. HB-nya tinggal 5,5. Aduh, saya bilang, untung. Nah itu benar ya, ucapan syukur itu luar biasa. Nanti saya akan cerita kenapa kita harus selalu mengucapkan syukur. Tapi karena kasih karunia itu, semua Tuhan lewatkan. Gak mudah seperti Maria, gak mudah seperti Yusuf, tapi endingnya itu dahsyat, saudara. Itu yang mau Tuhan mau. Kenapa kita harus ngalamin itu? Karena kita harus terus melekat sama Tuhan. Kita minta, kita selalu menantikan Tuhan. Habis ini apa ya Tuhan? Saya harus ngapain ya Tuhan? Itu yang kita harus bikin, melekat sama Tuhan. Rahasia ketiga, saudaraku, adalah menjadi saksi Kristus. Nah, rahasia pintu dibuka tadi adalah, pertama adalah miskin di hadapan Tuhan. Kedua adalah menantikan suara Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi saksi. Katakan saksi, saudaraku. Anda jangan sampai tidak menjadi saksi loh. Andrew tahu bisnisnya di John Robert Power, tapi dia jadi saksi nggak? Karena semua orang tahu dia ikut ibadah dan pekerja dan main keyboard. Jadi saksi nggak? Pertama Yerusalemmu dulu, di dalam rumahmu jadi saksi nggak? Engkau menjadi ayah yang baik nggak? Engkau menjadi istri yang baik nggak? Engkau menjadi anak-anak yang baik nggak? Jangan bilang paham ke gereja, tapi ke bangka terus, percuma. Saya khotbah di sini tetapi sama istri kasar terus, percuma, saudaraku. Tapi istri di sini kalau melayani doa bagus, tapi sama pria, sama lakinya lawan terus, bukan menjadi penolong tapi penanduk, saudaraku. Gak bisa, ordo ini gak bisa dibolak-balik. Menjadi saksi dimulai dari rumah. Anda harus menjadi bisnismen yang baik kalau di rumah baik. Anda menjadi bisnis pekerja yang baik di luar, semua dimulai dari rumah. Amin, saudaraku. Gak mungkin kalau Anda pakai topeng. Kalau di rumah jadi monster, di luar jadi baik, itu monster, saudaraku. Itu bahaya sekali. Nah, tiga rahasia ini kita sharing hari ini. Nah, setelah 3 rahasia, saya buka 3 kunci. Yang pertama,
Jadi rahasia mendapatkan itu anugerah tadi 3. Harus miskin di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yang ketiga menjadi saksi. Amin. Nah, cara buka kuncinya gimana nih? Nah, pertama, saudaraku, ayat yang ketiga menjadi saksi Kristus tuh pakai 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Itu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus atau dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu ayatnya. Nah, kuncinya pertama, mengucap syukur. Ini gak gampang loh mengucap syukur. Walaupun saudara mengalami tekanan saat ini, tapi saudara harus mengucap syukur. Contoh, saya bilang gini awal tahun doanya, Tuhan saya mau praktek selalu mengucap syukur. Waduh, berat saudara. Saya lagi diuji mengucap syukur. Waktu saya ke Amerika, itu istri saya tadi saya bilang HB 35,5. Waduh, jam 12 malam mau pulang. Itu jam 7 pagi kolaps saudara. Malamnya itu kalau dibilang mau ke Amerika mah nggak mau saudaraku. Saya lebaran kemarin sudah ke Amerika, udah 3 minggu, udah puas lah, sudah pelayanan. Tapi karena saya memegang integritas, saya harus main di Amerika dan saya sudah janjikan beberapa anak rohani. Dia sudah kumpulin uang, dia sudah cuti. Aduh, pokoknya dia udah all out ingin pelayanan di sana. Ini ada satu hati yang bilang seorang bapak itu harus pegang omongan, perkataan sama perbuatan harus sama. Hari itu kalau saya bilang enggak, selesai sudah saudaraku. Tapi hari itu saya jalan, saya doa, sama istri saya jalan melayani. Singkat cerita, karena kecapean, kita sempat ke SF dulu, habis saudara. Kecapean, makan kurang, HB-nya turun 35,5. Aduh, kalau mau marah-marah nggak saudara? Marah. Kok kenapa ini terjadi? Kan sudah doa, kan sudah tanya Tuhan, kan udah menanti-nantikan Tuhan. Singkat cerita, masuk rumah sakit sampai 2 kali saudara. Yang pertama ke klinik, mahalnya minta ampun saudaraku. Nggak nginep, salah diagnosa lagi. Orang HB-nya turun nggak boleh diinfus, ini dia main infus saudaraku. Jadi tambah cair, pas sampai malamnya, ini kok isi saya nggak membaik, tambah gimana ya? Udah teman-teman udah pulang, kita masih stay seminggu di negara orang. Saya ada di emergency room, saya berdiri, berdiam, saya lihat istri saya nggak berdaya, diginin darahnya udah nggak ada, udah hijau saudaraku. Tapi Tuhan itulah dahsyat. Mengucap syukur saudaraku. Jadi kalau saat itu saudaraku, saya ngotot, sudah di klinik bisa jalan dengan kekuatan manusia nggak mendengarkan suara Tuhan, istri saya mungkin meninggal di pesawat. Karena 13 jam kita terbang, istri saya akan pingsan. Pingsan nggak akan bangun lagi saudara. Karena kalau darah habis kan kayak olinya habis, nggak bisa bawa oksigen. Tekanan di atas tuh semakin kecil saudara. Tapi ada kekuatan, saya bilang kita stay. Gaby sama Andrew stay. Kita sama-sama keluarga. Gaby bilang, lihat jangan pulang pisah. Kita sama-sama aja dari sini. Ya udah, kamu bolos seminggu lagi pasti. Ya kita doa, kita stay. Tapi Tuhan tuh pimpin ya saudaraku, luar biasa banget. Ini yang anehnya begini saudara, saya terucap syukur, saya ingat begini loh. Yesus membuat mujizat, 2 mujizat besar dengan apa? Ucapan syukur. Saudara buka di dalam cerita membangkitkan Zakheus, membangkitkan Lazarus. Dia di apa? Tuhan, aku mengucap syukur karena semua orang mendengarkan aku di tempat ini. Ya kan? Waktu dia memberi makan 5.000 makan apa? Menghadap ke atas dengan mengucap syukur. Itu kunci saudaraku, sehingga ada mujizat. Yang ketiga, Paulus di penjara mengucap syukur kan, menaikkan puji-pujian, malaikat hadir. Nah ini luar biasa. Cara kunci membuka pintu adalah dengan ucapan syukur. Saat itu saya mengucap syukur, duit udah habis saudaraku. Teman udah pergi. Aduh, saya mengucap syukur Tuhan. Pas ada rencanamu yang indah. Bener, di rumah sakit yang kedua HB-nya 5,5. Bayangin saudara. Dokter bilang ini mahal ya. Kamu punya asuransi nggak? Nggak ada. Saya tulis. Tapi itu dokter tanpa ada kali-kali, 3 dokter langsung nangin oksigen, selang kiri kanan. Wah, udah selang semua. Dikerjakan seperti orang yang udah kasih DP. Nggak kayak di sini ya saudara ya. Itu dahsyat loh. Memang negara maju. Dia manage demikian rupa. The best. Itu di Chino Hill saudara.
rumah sakit yang the best di Amerika. Tiba-tiba ya saya punya keluarga rohani itu berdatangan ya, kasih support seperti keluarga banyak gitu ya. Kami keluar dari rumah sakit itu udah banyak yang mau nampung, lu di rumah gua aja begini-begini semua udah kayak keluarga. Tapi saudara, ini yang hebatnya, saat saya mengucap syukur, saya ada sebelah istri saya, 2 malam saya nggak tidur, nggak boleh tidur di sana tuh ketat, jadi cuma bangku, nggak ada senderannya, bangku baso. Sebab Tuhan beri saya kekuatan. Ini 2 anak saya titipin lagi di rumah teman saya. Ya dia juga pasti sangat khawatir. Saya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 Tuhan terjadi gitu ya. Tahu nggak? Saya melihat istri saya darah pertama nggak cocok. Nunggu lagi 6 jam. Jam 1 pagi baru dikasih darah yang baru A+. Baru mulai tetes demi tetes, 1 kantong 2 kantong mulai memerah. Itu ada timbul kasih yang mula-mula sama istri saya, saudara. Ada cinta yang mula-mula, itu dahsyat banget, saudara. Padahal kan kita sudah banyak melayani, udah jenuh gitu ya. Kesana juga ya udah biasa-biasa aja. Itu bisa Tuhan timbulkan kayak kasmaran, saudara. Saya melihat istri saya itu bukannya, aduh ini nyusahin ya. Saya melihat istri saya bilang, aduh Tuhan ini hadiah terindah, jangan Tuhan ambil. Saya masih sayang istri saya, tolonglah Tuhan. Masa sampai pulang tinggal nama kan aneh. Tuhan gak dimuliakan. Pasti ada rencana Tuhan. Itu bisa keluar energi, saudara. Dan kita mengalami seperti the first love sama istri saya. Istri saya begitu melek mata juga sedikit lihat saya, ini hadiah terindah suami. Kok kuat banget ya, nggak tidur, dinginnya lagi musuk lagi, saudaraku. Ada ruang VIP, boleh duduk. Saya duduk, saya mau tidur. Toto negro gede bangunin, wake up. Izin, saya pikir malaikat, saudara. Gitu, gitu. Aduh, saya bilang izinin gua tidurlah di sini sedikit. Nggak boleh, dia bilang. Lo tahu gak tempat ini kenapa nggak boleh? Ini tempat orang-orang untuk yang keluarganya sekarat mendengarkan pengumuman yang nggak enak. Kalau lo duduk di tempat ini, lo mau dengar istri lo pengumuman yang nggak enak? Nggak, saya bilang gua keluar dari. Halus dia musirnya. Halo, saya bilang kenapa sih dikit aja tidur gitu ya? Udah nggak kuat, ada ngerentak semuanya. Duduk lagi di sebelah istri saya. Jam 5:30 pagi dingin, saya cuma bilang teman saya telepon, Bernie lu datang kemari, kenapa? Lu ajak gua keluar. Gua nggak tahu kepengen keluar. Kita minum Starbucks. Itu dingin saudara. Balik bisa tidur, saudara. Duduk bisa tidur setengah jam itu kayak indah sekali, saudara. Karena mau istri sembuh, saudara. Kenapa? Mengucap syukur. Saudara mungkin hari ini mengalami pengalaman yang gak enak. Usahamu, keluargamu, semuanya. Mau gak mengucap syukur sama Tuhan? Lihat mujizatnya, saudara. Mujizat yang kreatif itu masih tetap ada saat sekarang. Amin. Yang kedua, kuncinya apa, saudaraku? Integritas. Saudara, setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Integritas itu, saudaraku, harus dipegang, saudaraku. Integritas itu, saudaraku, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Integritas itu ayatnya, saudaraku, 1 Korintus 4 ayat 1. Saya pernah bagikan di sini. Apa isinya? 1 Korintus 4 ayat 1, yang akhirnya kata kuncinya dipercayai rahasia kerajaan Allah, yang akhirnya orang-orang dapat mempercayakan kita. Kita dipercayakan oleh Tuhan mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, yang akhirnya saudara kita baca, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya apa? Nah, kita ini semua dipercayakan loh rahasia kerajaan Allah. Benar gak? Yang kedua, yang akhirnya dituntut Andrew, Dedi, semua pekerja di tempat ini, orang-orang yang dipercayai. Bener loh, dia Tuhannya hebat. Bener gak, saudara? Kita gak usah khotbah, kita bersaksi aja, kita bersikap aja, berucap dengan baik. Orang akan tanya, Tuhan lu siapa? Kalau dibilang, kenapa ini perusahaan saya bisa untung? Tuhan gua siapa? Lu cari aja Tuhan gua, minta sama dia. Ngerti ya? Kita ngampuni orang yang bersalah, kita ampuni. Kenapa kamu bisa ngampuni? Ya Tuhan gua yang dia buat gua bisa mengampuni. Amin, saudaraku. Orang gak usah ngomong, kita
kita tuh kenal Yesus, orang udah tahu, apalagi saya, saudara. Saya hamba Tuhan. Saya nggak usah ngomong, Yesus baik tuh, nggak usah. Dia bisa ngeliat Yesus melalui saya, perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Dia bisa nggak dilihat sama istrinya? Oh, ada Yesus. Dan sebaliknya. Itu rahasia kerajaan Allah, benar nggak, saudara? Anak-anak kita nggak disuruh ke gereja, nggak usah. Dia sering nggak melihat kita di kamar bersama istri menyembah Tuhan? Nggak usah disuruh baca firman Tuhan. Dia sering nggak melihat kita baca firman Tuhan? Itu aja. Akhirnya anak-anak kita mengakui, Daddy sama Mami orang-orang yang dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Udah simpel, saudaraku. Kunci yang ketiga, saudaraku. Rahasia itu kemarin saya nggak bahas lagi ya, saudara, karena sudah banyak yang kemarin saya bahas, benar nggak? Rahasia kerajaan Allah itu ada 4 yang dasarnya. Mendekatlah kepada Allah dan Allah mendekat kepadamu. Alami Kristus dengan diri sendiri, bukan kata orang. Kedua, hormat suami istri, itu rahasia kerajaan Allah. Yang ketiga, bagaimana saudara menjadi stewardship-nya Allah, menjadi penabur dan menjadi penuai. Saudara gak akan bisa diberkati kalau gak pernah menabur, saudara. Karena perpuluhan itu hanya cukup untuk menjaga kesehatan dan keutuhan keluarga, kebocoran dan belalang lahap. Untuk lebih, saudara harus menabur. Awal tahun ini paling enak untuk menabur, saudaraku. Saudara boleh bilang, hidup aja susah, makan aja susah, 10% buat Tuhan. Apa kata dunia? Ya itu Tuhan. Kenapa? Itu rahasia kerjaan Allah. Saudara mau melangkah beriman nggak? Melakukan perpuluhan? Terus saudara saat ini mau menabur nggak? Saya orang yang pertama yang percaya dengan penabur, saudara. Naburlah untuk Tuhan kamu, naburlah untuk pekerjaanmu, naburlah untuk pelayananmu. Di mimbar ini saudara nggak bisa bilang, mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, tapi saudara sendiri nggak melakukan, saudara. Akan pernah terjadi. Semua dari kepala baru ke ekor, saudara. Amin. Yang ketiga, unity. Jadi kunci yang terakhir adalah unity. Artinya apa? Saudara, unity adalah ayatnya itu Yohanes 17 ayat 22. Unity yang positif. Dan aku telah memberi kepada mereka kemuliaan. Kita tuh diberi kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, agar orang-orang di rumah tahu, agar orang-orang di pekerjaan tahu, agar gereja tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan saudara, artinya gimana? Dengan Tuhan kita harus unity, satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Tetapi di dalam pelayanan kita harus unity, saudara. Contoh Menara Babel, hal yang nggak benar. Mereka unity, mereka kompak, benar ya. Tetapi mereka apa? Mau menentang Allah. Unity apa yang dikehendaki Allah adalah unity yang di dalam aku, di dalam kamu, kamu di dalam aku, tinggal bersama-sama. Sehingga adalah pikiran-pikiran Kristus, karakter-karakter Kristus. Suami istri juga sama, harus satu visi, satu misi, harus unity. Pelayanan harus bersama. Jangan istrinya melayani doa kemana-mana, suami melayani ini di mana-mana, datang tempur di rumah, saudara. Kenapa? Masing-masing sudah capek, datang ke rumah sudah melihat saling menyalahkan, anak nggak keurus, nggak unity, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Saudara tinggalkan pelayanan saudara. Kalau di rumah nggak unity. Tuhan kan bilang apa? Matanya dicungkil, kalau itu bisa membuat kamu ke neraka, ya pelayanan apa pelayanan? Kalau saudara hanya minta cari pelarian, yang pelayanan mesti mendapat panggung, dapat pujian, dapat kesibukan, dapat segala sesuatu, buat apa? Tuhan bilang apa? Bukan engkau yang memilih, tapi aku yang memilih. Pergi, berbuah, dan berbuah tetap. Artinya apa? Pelayan itu harus berbuah di dalam keluarga kita dulu. Jadi berkat nggak? Kalau jadi berkat, tinggalin, cari lagi kehendak Tuhan, miskin di hadapan Tuhan, cari menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi mudah-mudahan sharing hari ini membuat berkat buat semua yang ada di tempat ini. Saya berharap di tahun 2014 ini tahun nggak mudah, tapi saya berharap pintu-pintu sudah dibuka, saudaraku.
pintu anugerah dan mujizat yang kreatif itu masih ada. Dan Tuhan akan bukakan pintu itu dan saudara masuk ke dalam pintu itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Dibuka buat kelas SPK. Kita akan mulai kelas SPK tanggal 16 Februari ya, pukul jam 8.45 pagi. Kita mulai dengan pagi mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kelas SPK Pemenang, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri hari ini dan minggu depan kepada Andreas. Andreas ada di ruangan ini. Oh iya, di belakang Andreas. Dan tempatnya di tempat ini Bapak Ibu Saudara mulai kelas pertama 16 Februari. Dan juga minggu kedua ya, Selasa minggu kedua tanggal 11 Februari kita akan ada simfoni ya. Kita akan berdoa bersama-sama di Hall Pluit di Abalov di Pluit, Bapak Ibu Saudara, jam 7 malam. Mari kita memulai tahun ini dengan kita mencari Tuhan dan kita banyak berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, buat yang sudah mengikuti training yang sudah 2 kali dengan Kak Sudi, kita akan ada training yang ketiga di bulan ini tanggal 23 Februari. Kita mau terus, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita belajar bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Dan bukan hanya kita mendengar suara Tuhan, tetapi bagaimana kita dapat melakukannya, kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak setiap kita bangkit berdiri sebelum kita